membahas sesuatu yang sangat menarik, sharing insight info, kiat sukses Alibaba dan BYD. Nah, bersama narasumber yang tentunya kompeten dan sudah berkunjung ke China, langsung ke kantor pusatnya BYD dan Alibaba, Pak Darmin. Selamat pagi Pak Darmin. Selamat pagi Pak Syangget. Selamat pagi semua Tribun News pendengar, semua Tribun News. Terima kasih Pak Darmin, MBA, CIMBA. Beliau adalah peraih rekor muri di bidang pasar modal. Tapi bukan hanya di bidang investasi. Saya salut sama Pak Darmin, belajar terus ya. Baik di Indonesia, rajin mengunjungi perusahaan-perusahaan yang sudah sukses luar biasa, mempelajari manajemen, investasi, finance, sales, marketing, komplit ilmunya Pak Darmin. Dan bulan lalu berkunjung ke China, bekerja sama antara Pak James ya, Pak James Gui ya, bekerja sama dengan Bosum Management Institute, sebuah perusahaan pendidikan institusi di China yang memiliki koneksi yang sangat besar di perusahaan-perusahaan multinasional seperti BYD, Alibaba. Dan kebetulan Pak Darmin bersama Pak David Leong hari ini juga adalah narasumber, dan keduanya berkunjung ke China, mendengarkan presentasi, diskusi panjang lebar mengenai BYD dan Alibaba. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengar langsung dari Pak Darmin yang akan sharing ya mengenai kenapa Alibaba bisa sukses dan begitu besar menjadi perusahaan multinasional dan menjadi brand yang diingat oleh banyak pebisnis di seluruh dunia. Saya mulai dari Pak Darmin terlebih dahulu tentang Alibaba. Apa yang hebat dari Alibaba ini? Ya, terima kasih Pak Syangget. Jadi Alibaba ini mempunyai misi, dia ingin perusahaannya 102 tahun, berlangsung 102 tahun. Alasannya kenapa 102 tahun? Alibaba mulai berdiri tahun 1999, itu abad ke-20. Setelah lewat tahun 2001 kan abad ke-21, 100 tahun satu abad. 1999 1 tahun, 2001 sampai 2100 100 tahun. 2101 itu 1 tahun. Jadi dia bisa mengharapkan perusahaan bertahan 3 abad. Luar biasa. Nah, jadi di Alibaba punya konsep bahwa prestasi terbaik hari ini adalah standar untuk hari esoknya. Jadi jangan puas dengan prestasi hari ini. Nah, di Alibaba itu mengutamakan kepercayaan. Alibaba mengatakan bahwa kepercayaan akan membuat semua proses bisnis menjadi mudah. Dan visi Alibaba adalah membuat orang mudah untuk berbisnis, sehingga dia sediakan satu platformnya. Siapapun bisa bisnis di sana. Ya. Menarik ya Pak Darmin ya. Berarti kunci pertama bisnis suksesnya Alibaba itu adalah kepercayaan. Kalau kita sering mendengar itu adalah integrity ya. Ya. Apapun bisnisnya integrity. Saya beberapa waktu lalu berkunjung ke kantornya Pak Hermanto Tanoko juga. Kata pertama adalah bisnis itu adalah integrity. Integrity akan membuat customer, supply itu membuat percaya. Semua perusahaan pasti akan menghadapi tekanan-tekanan atau masa sulitnya ya. Tapi untuk pebisnis, direktur, pimpinan atau tim yang memiliki integrity, maka akan mendapatkan kepercayaan tinggi. Semua orang bisa susah, semua orang bisa mendapatkan kesulitan. Tapi dengan integrity kita hadapi, maka kita akan lepas dan diberikan kesempatan untuk lewat masa itu. Betul ya, Pak? Iya, betul. Nah, itu apakah ada diceritakan bagaimana Jack Ma waktu pertama kali start bisnis Alibaba di Hangzhou dengan 18 teman-temannya? Ya. Jadi dia mempunyai satu misi, dia ingin membuat bisnis itu sukses, dia mengembangkan suatu platform. Jadi dengan yang sangat sederhana, dia terus menghadapi berbagai tantangan, dia memberikan solusi, mencari solusinya. Dan setelah berkembang besar, Alibaba itu sangat menekankan seleksi. Gerbang pertama adalah seleksi. Bahan baku orang yang mau diseleksi itu harus benar-benar yang berkualitas. Jadi persaingan masuk ke Alibaba itu akan sangat ketat sekali. Sebab berlaku bahwa sampah yang masuk keluarnya akan sampah juga. Jadi dia seleksi yang sangat ketat dan semua divisi mempunyai kriteria yang jelas sekali. Di sales saya butuhnya apa, kualifikasi apa, jadi SDM itu dikasih tahu. Setiap seleksi itu melibatkan bukan HRD dan
bagian-bagian terkait. Jadi ada 2-3 orang tim yang seleksi. Setelah seleksi, mereka mempunyai 1 bulan untuk magang, kita istilah. Keliling semua, mempelajari budaya perusahaan Alibaba. Budaya di sana adalah sharing is caring. Jadi apapun yang Anda tahu, Anda perlu men-sharing, mendidik anggota Anda. Jadi setelah seleksinya ketat, orang itu akan dikembangkan. Dan dikembangkan lantaran standar prestasi terbaik hari ini adalah standar untuk hari esok. Berarti kan tiap tahun harus naik kan prestasi. Peningkatan. Jadi mereka manusia itu dievaluasi, kita kan tahu bell curve. Bahwa hukum Pareto 20-80. 20% terbaik menghasilkan omset 80 bagi perusahaan. Dan di sana yang 20 yang terbaik itu dijaga dengan baik sekali. Pada tahun 2015, mereka sudah mengembangkan 80 ini dibagi lagi. 80 itu 70% ini yang average dibagi 2, 4, 1. Dan 10% yang jelek. Ini 10% yang jelek ini tidak langsung di-cut. Jadi Alibaba itu mengadakan performance evaluasi bukan untuk membunuh karir orang atau memecat orang. Performance prestasi adalah untuk mengevaluasi, membimbing orang tersebut. Jadi kalau seleksinya sudah bagus, jadi tugas leader adalah bimbing dia. Kalau ini bahan orangnya sudah benar, kamu tidak mampu dia mencapai target, tidak mampu berperform, berarti ada masalah dengan leadernya. Jadi dia mengatakan, jenderal yang baik akan menghasilkan serdadu-serdadu yang baik juga. Jadi yang 10% ini kalau yang jelek, mungkin di tempat lain dia bagus, tapi lantaran di sini standarnya, kualitasnya terus meningkat. 10% ini dibina dulu, dipanggil dia, dibina, you evaluasi diri sendiri dulu. Jadi apa yang perlu kamu kembangkan, jadi training apa, nanti mereka punya discuss, dibimbing, dikasih kesempatan kedua. Kamu perlu apa, kita sepakat, kasih kesempatan dua. Atau kamu merasa bidang ini nggak cocok, saya lebih bidang yang lain, akan dimutasi. Jadi sudah kalau dikasih kesempatan kedua, you nggak bisa lagi, sudah kita sepakat kan, kasih time period, dievaluasi, dibimbing, baru dikeluarkan. Jadi orang yang keluarkan tidak ada hard feeling, dia sudah tahu dikasih kesempatan dan sebagainya. Jadi yang 70% yang average ini dicari lagi 20 yang terbaik di antara 70%. 20 ini akan ditingkatkan menjadi 20 yang terbaik lagi. Dan saya kunjungi Alibaba 2 tempat. Satu di Beijing, satu di Shenzhen. Pada waktu di Beijing dikasih teori 271, 20% terbaik, 70% yang average, 10% yang jelek. Di Shenzhen mereka sudah konsep meningkatkan dengan 361, artinya 30% the best performance. Sebelumnya 20% aja, dan meningkatkan yang 70%-nya tinggal average itu 60%-nya naikkan. Makanya Alibaba itu pada waktu setiap tahun ada penjualan besar-besaran diskon tanggal 11 bulan 11. Jadi setiap tahun itu gross-nya di atas 20%. Kalau tidak salah tahun ini tahun 11 bulan November itu 1.400 triliunnya. 1.400 triliun. 14.000 triliun, sorry. 14.000 triliun. 14.000 dalam satu hari penjualan. Satu hari. 14 triliun kalau dikonversi ke rupiah ya. 14.000 triliun. Saya rasa pajak kita paling 2.000-an triliun aja setahun penerimaan Indonesia. 14.000 triliun gorses dalam satu hari. Itulah hasil performance. Jadi angka-angka itu adalah hasil dari proses seleksi yang bagus, training yang bagus, budaya perusahaan yang bagus. Ini semua sinergi menghasilkan penjualan bagus, profit yang bagus. Menarik Pak Darmin. Dari sekian processing yang saya sangat konsentrasi adalah ada tanggung jawab pemimpin di dalam keberhasilan tim. Ya. Kenapa? Sebab di Alibaba mereka ada tanggung jawab, berarti kan ada spare time untuk mendidik tim kita. Sebab konsep mereka dalam waktu strategi Anda susun bagus, detail, kalau pelaksanaannya tidak dievaluasi, tidak ada follow up, tidak ada pengembangan, kan perencanaan dengan lapangan kadang bisa berbeda ya. Perubahan cepat sekali. Jadi ini perlu dipantau. Jadi ada
misalnya tim sales itu pantaunya tiap hari. Sebab mereka sudah live kan, datanya ada live semua. Jadi ada bagian yang operasional yang pantaunya mungkin sebulan, kuartalan dan sebagainya. Mereka bidang-bidangnya pemantauannya, coachingnya itu berbeda-beda. Jadi leader yang bagus itu adalah coach yang bagus juga. Oke, sahabat Tribuners, keberhasilan tim juga merupakan tanggung jawab daripada seorang pemimpin, ya. Kita sudah meng-hire dengan sangat ketat, prosedural, seleksi dan rekrutmen yang sangat ketat. Itu hanya di awal. Di tengah, untuk mendapatkan kualitas SDM yang produktif dan berkesinambungan belajar, dan mereka dapat berkembang terus-menerus, ada peran leader kepemimpinan, pemimpin di dalam kesuksesan seorang SDM. Jadi, bisa menjadi contoh yang baik bagi kita semua untuk praktek, ya. Jangan terlalu mudah untuk menunjuk kamu tidak bisa, kamu tidak mampu dan sebagainya. Tetapi ada sisi tanggung jawab daripada seorang pemimpin terhadap kesuksesan bawahan kita. Pak Darmin, sebelum saya ke Pak David, sabar sedikit ya, ini menarik ini Alibaba ini. Pak Darmin, dari 271, 20% yang bagus, 70% yang average, dan 10% yang di bawah rata-rata. Di Shenzhen sudah terjadi peningkatan. 361. 30% yang bagus, 60% yang average, dan 10%. Nah, Pak Darmin, dengan peningkatan kualitas SDM dari sisi pengetahuan, kecepatan, mungkin ya di atas rata-rata perusahaan yang lain, ya. Mungkin banyak perusahaan masih yang belum melakukan pengukuran seperti itu. Bagaimana pengukuran terhadap implementasi, misalnya katakanlah di perusahaan yang sehari-hari kita berkecimpung? Apa yang ya secara simpel implementnya, Pak Darmin? Misalnya contoh, ada KPI, ada target kan? Ada target, dan kemudian target kan results-nya. Sebelum mencapai hasilnya kan ada proses. Apakah proses ini dinilai juga, Pak Darmin? Iya. Jadi mereka punya form-form penilaian yang jelas. Jadi pada waktu susun strategi, jadi di Alibaba itu seperti orang bermain kungfu, dia bilang. Oh ya. Kalau kungfu itu pertama kuda-kuda Anda harus kuat dulu. Jadi fondasi. Susun strategi itu harus bagus, kuat. Setelah itu pada waktu Anda menendang orang, tendangannya harus tepat sasaran. Jadi semua strategi harus tepat sasaran dan kuat, dia bilang. Supaya tidak banyak waktu dan biaya. Efisien dan efektif. Jadi orang kan susah cerita efektif. Dia memudah budaya perusahaan, strategi itu dimudah dengan analogi yang mudah diterima orang. Bahasa komunikasinya mudah sekali. Dia bilang, seperti orang bermain kungfu, kuda-kuda Anda harus kuat, berdirinya harus kuat. Tendangan Anda mau pukul lawan, tendangan harus tepat sasaran dan kuat. Efektif. Jangan tepat sasaran, kena dia kata-kata aja, nggak rasa apa-apa. Jadi kalau dengan demikian dia bilang baru bisa customer Anda puas. Itu kan bukan ditendang, artinya Anda penjualannya puas, kualitas bagus, semuanya puas, di atas ekspektasi customer. Jadi dia bisa repeat beli dan sebagainya. Jadi orang kalau online beli kan di sana delivery-nya harus tepat. Jadi logistik mereka juga sangat kontrol bagus sekali, delivery semua bisnis proses itu, change management itu dievaluasi dengan baik dan disinergi dengan baik. Iya, menarik Pak Darmin. Cerita human resources ini kan tidak pernah akan habis, karena sesuatu yang menarik berhubungan dengan angka, berhubungan dengan behavior, perilaku manusia, ya. Saya hold dulu ya, Pak Darmin. Saya akan tanya dari Pak David yang secara langsung juga mengunjungi BYD di China, ya. Pak David, bagaimana suasana kantor di sana? Waktu kita datang ke situ, mereka presentasi melalui exhibition daripada display dari produk mereka dulu, dan histori produk mereka. Kemudian kita mengetahui bahwa BYD punya anak perusahaan BYD Electronic, di mana dia punya divisi khusus engraving dan juga khusus untuk semua barang elektronik yang untuk casingnya itu mereka yang produksi sih. Casing untuk mobil?
Casing untuk handphone malah. Handphone, tablet, semua dari vacuum cleaner juga mereka buat. Untuk casing? Casingnya. Jadi maksudnya kayak covernya gitu loh. Cover ya? Casingnya. Jadi mereka ada buat produksi, dan mereka kan di specialize in battery. Jadi mereka itu juga provide battery untuk Tesla. Untuk kalau nggak salah di China punya, khusus China punya. Provide untuk Tesla juga ya? Berarti awalnya mereka untuk supply untuk Tesla sudah lama sebelum ke BYD. Sebelumnya mereka itu baterai dulu. Baterai terlebih dahulu ya. Terus mereka kan berevolusi menjadi car company kan. Jadi mereka ada bus. Strategi mereka itu lebih ke jadi mereka sharing tentang evolusi daripada inovasi daripada marketing. Jadi salah satu mereka yang implementasi mereka adalah pada saat mereka mau jual, lebih ada marketing trick untuk setiap orang bisa grab attention. Mereka berikan offer kepada salah satu airport di US untuk kasih gratis bus mereka yang EV. Jadi mereka berani investasi. Ya, mereka kasih 2 kalau nggak salah ya. 3. Dan itu kan cuma dikasih boleh pakainya di daerah airport aja, tidak boleh keluar dari daerah airport. Tapi waktu di berita mereka tidak mention kalau mereka cuma bisa di daerah airport. Jadi sehingga membuat sebuah berita audience yang heboh. Jadi berarti orang kira sudah ke US padahal cuma di airport saja. Jadi ini ceritanya menarik di BYD adalah bagaimana dia menghadapi satu peraturan, dia mencari celahnya, marketing niche-nya. Jadi pada waktu itu mobil BYD nggak boleh masuk di US. Tidak boleh di US. Jadi mereka negosiasi dengan pengelola airport. Mobil saya tidak jalan di jalanan US, tapi di lingkungan airportnya yang bisa. Jadi negosiasi alot, akhirnya saya kasih 3 bus gratis lah. Anda kan perlu penumpang di pesawat ke hanggar kan, dikasih pesawat gratis. Akhirnya nego deal pada waktu itu semua pass cover kan BYD kasih ini sign MOU itu di beritanya bukan katakan di airport. Wah, BYD berhasil terobos airport US, pasar US. Dan setelah itu berita di Kanada minta, di mana-mana minta. Oke, ini adalah dari strategi marketing communication. Seperti ada perusahaan permen yang berhasil keluar angkasa, ya kan, diambil NASA itu astronotnya keluar angkasa, yang menjadi wah luar biasa di sana. Nah, selain marketing, Pak David, apalagi yang di-sharing di markas besar BYD ini? Mereka sharing tentang dari teknologi bagaimana? Ya, mereka juga foundernya juga pernah explore bisnis AC, tapi tidak begitu berhasil. Dan mereka mengalami satu challenge di mana pada saat ada satu expo di Shanghai, yang mereka mobil yang mereka buat prototipe pertama itu terlalu kecil, sehingga yang orangnya tinggi nggak bisa keluar. Jadi mereka nggak bisa keluar, ini luar biasa. Itu membuat sebuah lelucon lelucon jadinya. Oke. Ya, dan kemudian itu salah satu challenge yang mereka, bad news yang mereka hadapi. Kemudian mereka berubah. Kemudian pada saat 2000 berapa gitu ya, Warren Buffett menginvestasi. Jadi pertama mereka itu punya visi dari company itu melalui change vision ataupun mengubah pandangan mereka. Yang pertamanya mereka buy Chinese for Chinese untuk mobil mereka. Tapi karena mereka tidak begitu bisa berkembang pada saat itu, sebelumnya kan EV kan belum begitu jadi mereka berubah visi mereka menjadi ada partner dari luar, salah satu yang Warren Buffett investasi, dia diinvestasi dan dia mengubah paradigma daripada foundernya untuk go global gitu. Dan
dari Warren Buffett, terus ada satu lagi yang ex dari former daripada Audi kalau nggak salah. Desainernya. Jadi top desainer Audi. Di Saudi Arabia. Mobil Audi. Mereka join, jadi sehingga ada terobosan dari desain mobil mereka. Ya, menarik ya. Jadi sampai sekarang menjadi apa yang menarik untuk pasar internasional ya. Beberapa waktu lalu saya jumpa klien saya ini di kawasan industri, bukan hanya promosi, tetapi bekerja sama dengan beberapa perbankan untuk test drive. Bayangkan test drive. Atau 3 Dolphin, Seal, dan kemudian kita bisa test drive M6. M6 tuh mirip ada 3 baris dan sangat nyaman sekali. Seperti Alphard ya, lebih murah. Itu yang Denza 9. Banyak yang sudah dan penjualan EV di Indonesia berdasarkan saya melihat forumnya Pak Hermawan Kartajaya waktu presentasi tentang mengenai industri 2025, 2024 penjualan EV sudah mencapai 40 ribuan unit EV mobil ya Pak ya. 2023 masih 17.000, artinya ada kenaikan. Ada kenaikan. Bagaimana menurut Pak Darmin dari sisi EV ini? Kenapa Warren Buffett dari sisi investor mau invest ke BYD? Alasannya kenapa? Sebab Warren Buffett dia kan value investing. Dia melihat satu perusahaan yang nilai harga sahamnya itu lebih rendah, lebih murah, lagi diskon. Pada saat itu Warren Buffett diskon, BYD kan listed di Hong Kong Stock Exchange. Pada waktu itu harga sahamnya turun banyak, tinggal 8 Hong Kong dollar. Dia beli 10% portfolionya BYD. Jadi dia pemegang saham 10%. Setengah tahun atau berapa bulan, 10 bulan sudah beli, dari 8 dolar naik ke 88 US, 10 kali lipat. Jadi Warren Buffett melihat BYD ini berkembang, dia bertransformasi. Kalau seseorang produk yang baru, sesuatu yang baru, kan change behavior orang kan susah sekali. Jadi dari kita tahu mobil yang pakai BBM change ke elektrik. Belum lagi elektrik car itu baterainya cuma bertahan 8 bulan dan paling mahal baterainya itu harus diganti, buang. Jadi mereka pertama memperkenalkan mobil elektrik di China dengan cara, kan susah kan, orang perlu diedukasi. Edukasi orang kan sesuatu yang baru paling susah, change behavior. Itu paling susah Pak. Dan dia sediakan di Shenzhen, karena perusahaannya sediakan 250 mobil elektrik untuk taksi, gratis. Jadi taksi itu dibayar gajinya per bulan. Kan saya bawa ini kalau gak ada penumpang kan, taksi juga gak mau kan, drivernya. Dikasih gajinya. Tugas Anda di tracking. Tugas Anda gak ada penumpang, gak boleh berhenti. Keliling terus seluruh kota. Kan orang lihat kan, ada 250 mobil keliling terus mobil elektrik. Jadi orang lihat ini mobil apa? Keliling kan, dia kan promosi gratis kan, tiap hari. Jadi ya tiap sore. Apalagi ada taksi yang 24 jam shift dan sebagainya. Dan pengemudi driver taksi ini dikasih product knowledge, diedukasi, ditrain semuanya, diceritakin. Setiap ada penumpang masuk, kamu wajib jelaskan kenapa saya pakai EV, benefitnya apa, manfaatnya apa, dan sebagainya. Jadi dari itu ada 250 keliling di jalan, promosi terus mobilnya, orang melihat, dan ada 200 orang driver yang menjadi word of mouth mereka. Kalau you salesman kan ambasador, jadi perkenalkan brand, dia di-train semua 250 pengemudi ini. Di-train. Setiap penumpang masuk, Anda tugasnya ada jelaskan kenapa saya mau bawa EV ini. Apa dari segi efisiensi, dari segi apa, jelaskan. Jadi orang lebih percaya kan daripada pemakai kan. Jangan bakar duit ya. Dan orang tahu dia akan cari makan pakai ini. Kalau dia tidak efisien, banyak masalah, tentu dia nggak mau pakai kan mobil ini. Tapi orang kan tidak tahu di balik itu dikasih gratis, dibayar gaji. Nggak ada penumpang, nggak apa-apa, dibayar gaji yang bisa kamu hidup lah. Jadi mereka berani sekali transformasi bahkan. Pak Darmin, ini menarik. Artinya marketing yang dilakukan secara simultan dan terus-menerus, budget sangat
tinggi sekali ya. Ya, saya melihat mereka mempunyai visi ke depan. Dianggap ini 1 tahun saya invest demikian, berapa tahun saya terus-menerus, kan nggak tiap tahun saya harus kasih 250 gratis bayar Anda dan sebagainya. Apa yang membuat percaya diri BYD begitu besar? Kita tahu bahwa sebelum BYD menjadi EV yang didengar di mana-mana, termasuk di Indonesia, rupanya beberapa tahun yang lalu, sebelum BYD resmi masuk di Indonesia di tahun ini, BYD sudah menjual banyak ke Bluebird untuk jadikan taksi di Jakarta. Itu semua, beberapa itu BYD sudah masuk. Nah, apa yang membuat BYD begitu percaya diri untuk melawan otomotif Jepang dan Amerika? Kalau di listrik, kita tahulah bahwa Tesla sudah jauh mengungguli BYD sudah sangat lama sekali. Apa yang membuat ini kepercayaan diri ini menjadi sangat meningkat? Mereka berani investasi, marketing, semua adalah sila pasti perusahaan akan kolaps. Jadi mereka itu mempunyai satu tim yang solid. Founder itu memang pendidikannya S1 dan S2 di bidang dia seumur risetnya itu semua baterai. Dia sangat kuat sekali di produk baterai. Jadi pertama dia dari penjualan baterai, dia melihat orang mengatakan inovasi kan. Dia bilang inovasi yang paling dasar adalah inovasi mindset Anda. Dia menganggap pasarnya baterai ini terbatas. Jadi harga jual baterai dengan mobil kan harganya jauh berbeda kan. Jadi dia transformasi ke mobil. Marketnya. Transformasi kedua adalah yang dikatakan David bahwa produk China jualnya market China. Dianggap China kan pedulnya besar, market besar. Tapi dengan demikian dia nggak bisa terobos ke pasar internasional. Jadi setelah itu dia hire. Sebelum di hire head teknisi dari Audi, dalam 1 tahun mereka hanya bisa produk 1 model. Setelah masuk teknisi ini 1 tahun itu 4-8 model dia bisa. Variannya berkembang sangat cepat, kualitasnya juga meningkat, sehingga dengan bisa terobos ke luar negeri, orang luar negeri juga percaya. So, ini sudah proven di Audi, dia teknisinya, kualitasnya, dan sebagainya. Dia berani hire orang untuk transformasi produknya sendiri. Menarik. Sahabat Tribuners, inovasi dan transformasi itu wajib dilakukan oleh perusahaan yang ingin maju dan berkembang, ya. Karena perusahaan yang berkembang pasti suatu ketika akan mencapai market size tertentu, maksimum. Misalnya pasar di China akan maksimum dengan 1,4 miliar penduduk di sana. Untuk dapat lebih lagi, supaya bisa inovasi dan SDM-SDM di dalam perusahaan bisa juga transformasi dan memiliki karir yang lebih tinggi, dia harus memikirkan pasar internasional, seperti yang Pak David sampaikan. Not for not for only Chinese, untuk di pasar market China, tetapi sudah go global, mindsetnya berubah menjadi internasional. Setelah Warren Buffett masuk dan ada desainer Audi yang masuk untuk melakukan perubahan-perubahan dari sisi engine dan kenyamanan. Apakah ada di-sharing, Pak David, pada saat itu? Untuk kenyamanan mereka tidak sharing. Tidak sharing ya. Selain marketing, apa yang di-sharing lagi di markas besar BYD ini? Mereka ada sharing kalau mereka mengaku bahwa mereka punya profit margin. Mereka butuh 8 mobil untuk bisa dapat profit marginnya Tesla, 1 mobil Tesla. Artinya apa itu? Jadi mereka punya volume, karena mereka volume besar, mereka bisa jual lebih murah. Jual lebih murah, artinya jual 8 BYD baru bisa mengembangi 1 mobil Tesla margin keuntungan. Dia harus jual lebih banyak. Kerja lebih capek. Why? Bukankah Tesla lebih menguntungkan? Ini kata mereka kunci daripada mobil listrik itu adalah ke teknologi production dan semua vertical integration. Jadi mereka punya keunggulan itu vertical integration. Jadi apa maksud dengan vertical integration? Semua yang mereka produksi semua itu bahan-bahannya kan
selain dari China itu supply chain ya kan. Yang kedua itu vertical integration di mana semua prosesnya mereka sudah kuasai, hampir semua mereka kuasai. Tapi mereka masih punya kelemahan untuk automationnya tidak 100%. Kalau Tesla 100%. 100%. Itu masih ada tantangan ya. Ya. Yang tidak automation itu di mana? Kalau nggak salah mereka ada mention di bagian akhir atau bagian tengah mereka. Merupakan next step untuk improvementnya nanti lagi teknologi. Apakah mereka tidak memiliki kemampuan atau dari sisi bagaimana sehingga tidak automation di akhir ini? Mungkin ini lebih ke apa ya, challenge daripada member mereka sendiri dan juga mungkin daripada keahlian sih yang keahlian. Menarik ini. Saya ke Pak Darmin. BYD lagi ya, BYD ini karena BYD ini lagi hype ini karena mobil listrik kan kita tahu menjadi salah satu future car yang dari sisi green dan sustainability lebih apa diperhatikan ya, EV elektronik semua yang berbasis kepada elektronik. Ini tantangan dari BYD secara market Pak. Kan di Eropa ban, di Amerika juga setelah Trump sepertinya tidak terlalu setuju dengan EV seperti ini. Apakah ini akan berpengaruh terhadap industri otomotif ke depannya? Jadi BYD ini mempunyai visi bahwa electric car itu adalah clean energy. Jadi di BYD juga mempunyai satu pengukuran. Dengan dia jual volume yang besar, dia kan mau orang menjangkau lebih banyak segmen. Orang mampu beli mobil lebih banyak sehingga tidak makin lama penggunaan trennya akan ke EV sehingga bumi juga lebih bisa green, lebih green, lebih selamat. Jadi mereka punya pengukuran selama berapa tahun berapa fossil itu yang mereka bisa membantu dikurangin dan juga mungkin mereka telah masuk di Indonesia kan. Tesla kan janji-janjinya belum masuk ke Indonesia. Jadi mereka pengambilan keputusan juga lebih cepat, lebih berani masuk ke Indonesia, investnya sekian 20 triliun lebih sudah sedang bangun pabriknya. Jadi salah satu cara mereka adalah kalau dia masuk di suatu negara, itu kan menjadi produksi negara itu sendiri dan juga menciptakan lapangan kerja, otomatis mobil dia juga lebih mudah diterima di negara tertentu. Jadi dia sudah punya di beberapa negara pabrik-pabriknya. Turki juga sudah mau masuk kan katanya. Iya, Turki, mereka sudah masuk di Turki. Menarik, sahabat Tribuners ya. Jadi memang sekarang bisnis ya, kita tidak bisa terlepas dari konsep sustainable. Artinya harus baik kepada lingkungan dimanapun kita berada. Go green dan lebih memikirkan jangka panjang, lebih menjaga bumi ini supaya lebih adem, temperatur tidak panas, dan ekosistem di dalam bumi tetap terjaga selain profit dan planet dan people juga ya, manusia. That's why BYD dan especially Alibaba sangat care kepada human, melatih manusianya, mengembangkan mereka, peduli, sharing is caring ya, lebih kepada peduli lingkungan, manusia, dan akhirnya akan mencapai profit. Pak Darmin, saya ada satu pertanyaan untuk Alibaba. Alibaba sedemikian kuatnya di dalam mengembangkan SDM. Setelah SDM ini berkembang, apakah perusahaan itu dituntut untuk tambah perusahaan-perusahaan baru lagi sehingga orang-orang hebat ini ada tempat kreasi lagi? Kalau tidak ada tempat kreasi, tidak ada tempat berkembang, orang-orang hebat ini mungkin tidak akan stay lama. Apa yang terjadi, Pak? Ya, Alibaba juga pada waktu itu saya bertanya, Alibaba kan mengalami kendala pada waktu dia end financial, seperti pinjol itu gagal publik. Pada waktu itu banyak juga investor-investor yang merasa rugi sebab mereka sudah siap-siap mau beli dan akhirnya nggak jadi. Dan di sana juga terjadi satu
kendala bagi mereka. Orang-orang terbaiknya juga tinggalkan. Ada beberapa yang tinggalkan. Supply-nya kan tergendala dan sebagainya. Tapi mereka mampu bangkit lagi mengatasi krisis tersebut. Dan di Alibaba bahwa semua SDM lantaran pertumbuhan penjualannya kan naik terus. Jadi mereka tentu orang yang punya lapangan kerja ini yang bekerja selalu di challenge. Jadi orang kan jenuh kalau merasa tidak ada tantangan lagi. Ya. Jadi selalu di challenge, dikasih project. Jadi kalau dulu di budaya orang di Alibaba kerjanya 996. Artinya jam 9 pagi masuk, kerja sampai jam 9 malam, 12 jam, seminggu 6 hari. Yeah. Jadi banyak orang yang life and work balance ini kan merasa tertekan, dia stres, ya. Terganggu. Jadi sekarang mereka rubah. Jam 9 sampai jam 10, kamu bebas. Tentukan nggak ada terlambatnya. 1 jam kan toleransi cukup kan. Yeah. Kamu bebas, mau pilih. Asal sepanjang tidak melewati jam 10. Kamu mau pulang kerjanya jam berapa? Silakan, bebas. Bebas. Tidak ada 9. Mau masuk 6 hari, 5 hari, bebas. Yang penting capai target. Yang penting, you kasih project ini, KPI-nya jelas, tim kamu jelas. Kalau tidak capai, di sana juga jelas sanksinya apa. Apakah di-cut orangnya, kamu di berapa kali, tidak, semuanya terjelas. Ada cara kerja, project-nya jelas, KPI jelas, ada reward-nya jelas, punishment-nya jelas semua. Jadi dengan demikian mereka yang muda di sana banyak yang generasi orang katakan generasi Z ya, yang kerja jet lineal kan susah. Di sana banyak yang jet kerja. Akhirnya mereka dikasih kebebasan dan sebagainya. Mereka merasa ini satu challenging. Kadang-kadang 6 hari kerja mereka juga rela sebab untuk mencapai adanya suatu achievement yang ingin mereka rasa puas dari achievement itu. Jadi orang itu ditantang, dikasih kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, dikasih tantangan, setiap tim ada tantangannya. Menarik Pak Darmin, saya ke Pak David. Pak David, dari sisi sharing dari BYD ini, apa yang kita bisa pelajari dan implement untuk perusahaan di Indonesia? Lebih ke, kalau dari BYD kita melihat dari foundernya itu mengembrace sebuah inovasi dari mindset dia sendiri dan juga dari anggota dia sih. Jadi mereka bisa tidak fokus pada satu visi yang fix gitu. Jadi kita bisa berubah dari situ. Kemudian saya baru cek kalau Warren Buffett dia itu partially exit itu di tahun 2022 atau 2023 itu di harga perkiraan 191 atau 300. Jadi ke PBV 3 sampai 6 dari 8 ya. 8 dari 8 ya, USD ya. Menjadi exitnya 19 sekian sampai 300 sekian ya. Itu perkiraan aja sih. Perkiraan. Tapi masih ada sampai sekarang sahamnya 6%-an. Dia masih pegang 6%. Hold 6%-an. Berarti Warren Buffett masih percaya perusahaan ini ya? Ya. Dan juga pada waktu Warren Buffett masuk, dia membawa Charlie Munger almarhum partner dia, Bill Gates, bertiga kunjungin ke perusahaan di China. Jadi itu juga satu promosi yang besar-besaran. Luar biasa. Dari Pak Darmin, kajian sebuah perusahaan itu bisa berkembang untuk juga jangka waktu lama, idealnya seperti apa? Kita ingin melihat banyak perusahaan di Sumatera Utara dan di Indonesia yang mungkin yang belum TBK yang bisa berkembang, mungkin mengikuti jejaknya sebagian dari suksesnya perusahaan-perusahaan dunia. Apa yang harus dilakukan? Jadi pertama itu perusahaan itu harus ngerti perusahaannya sendiri, know yourself. Ya. Jadi di perusahaan itu SDM-nya yang berkualitas harus juga di tiernya. Ada kaderisasinya. Yang usia sekian berapa, jangan yang tua-tua semua yang hebat. Ya, nanti nggak ada kaderisasi lagi. Jadi harus Anda mapping, ngerti sekali. Semua angka-angka laporan kok nggak hasilnya dari manajemen tim karyawan ini. Jadi dari segi SDM-nya Anda harus mapping posisinya bagaimana, berapa tahun orang mau meningkat dan sebagainya, apa yang aspirasi karyawan itu Anda harus tahu. Kedua, know yourself.
Kedua adalah ya tersana dari segi inovasi produk, inovasi keuangannya juga harus jelas, jangan produknya kuat, keuangannya nggak jelas, akhirnya lemah, bankrupt juga. Jadi kedua adalah know your customer, know your market. Jadi ini harus tahu juga market customer itu perubahan behavior dan sebagainya. Jadi dia selalu bisa adaptasi. Jadi dua itu harus jelas, diri sendiri, market, dan juga bisa juga apa-apa. Dan di perusahaan itu harus pikirkan apa yang bisa membuat perusahaan itu gagal, mati. Dia harus ngerti dulu. Jadi kalau dia tahu ini dead zones, dia tidak akan sentuh ke sana. Anda tahu larangannya dulu daerah itu. Nah, mana yang bukan core kompeten Anda jangan sentuh. Mana yang Anda bahaya, jangan sentuh. Biasanya yang bahaya seperti apa, Pak? Biasanya bahaya masing-masing perusahaan tentu unik sekali. Bisa over ekspansif, bisa ada setiap peluang itu dia ambil, tapi SDM-nya belum siap, timnya belum ada, dia bilang ambil dulu, nanti belakangan. Permodalan belum ada, nanti baru proses kredit dan sebagainya. Ini kreditnya tiba-tiba ada tight money policy, tiba-tiba SDM-nya nggak sanggup dan sebagainya. Masalah itu semua. Oke, Pak Damin, saya belum tanya satu hal mengenai Alibaba. Dari 721, 631 sudah clear ya, ada berarti kumpulan orang-orang yang di atas average itu 20 menjadi 30%, 60% itu average cuma 10%. Ya mudah-mudahan kita doakan dan kita harapkan sahabat Tribuners yang memiliki perusahaan itu average-nya di atas average-nya tentunya harus lebih banyak daripada yang average dan di bawah lower kompetensi. Saya belum tanya sedikit mengenai umur, Pak. Rata-rata bekerja di Alibaba ini. Rata-rata itu ada yang sudah 10 tahun, ada yang umur ada yang senior manager itu yang ber-GM-nya itu sekitar menjelang 50. Sebab dia sudah sebelum masuk ke Alibaba, dia sudah 10 tahun lebih kerja di beberapa perusahaan. Lenovo pernah dan sebagainya. Akhirnya ditemukan Alibaba itu home dia merasa nyaman. Jadi dia bergabung ke Alibaba. Jadi satu hal bahwa perusahaan itu, value-nya perusahaan itu adalah untuk juga menarik orang join. Jadi value apa? Persepsi orang yang mau kerja, persepsi perusahaan Anda itu apa? Nah, itu yang menarik orang untuk join. Jadi itu sama dengan kita Pani Sekuritas di Medan. Persepsi orang adalah kita yang terbaik di Medan dalam mentrain orang ahli di pasar modal, profesional di pasar modal. Jadi makanya orang akan mau join dengan kita. Dan dia sudah ahli pun, kita mempunyai program-program upgrading dia. Jadi tidak pernah berhenti. Dia pernah berhenti, kita program upgrading, kita sendiri belajar, kita memberikan teladan, memberikan contoh. Dan kita sudah 25 tahun di Medan, Pani Sekuritas. Kita terus belajar, terus mengikuti perkembangan, dan kita tahu ilmu-ilmu dulu apa yang tidak bisa pakai lagi di sini, kita tinggalkan, kita relearn kembali. Dan setiap orang yang gabung di sini, kita hanya mencari orang baru itu pertama kemauan dia. Serius gak? Ketekunan dan kemauan dia. Dan integritas dia. Kita hanya tes dua itu. Dia itu bisa jujur, orangnya etik. Basicnya bagus, behaviornya bagus, jujur, dia benar-benar mau terkait dengan bidang ini, kita kembangkan. Kita punya program, kembangkan dia menjadi profesional. Setelah profesional, kita kembangkan dia konsistensi. Dan ini yang paling susah tahap terakhir. Mungkin kita kan tahu, kita memberikan, melayani orang investasi, itu punya risk. Lagi market bagus, kita kasih cuan, orang senang. Market sekarang lagi gak bagus, lagi turun, asing lagi exit. Bagaimana dia bisa membalancing, kalaupun ini punya potential loss, tapi yang untung ini masih lebih besar lah ini. Sehingga bottom line orang itu masih untung. Positif ya? Positif. Kita bisa salah, tapi kesalahan kita itu kita minimal. Kita selalu belajar, kesalahan kita apa, kita sadar, kita minimal, jangan ulangin. Orang mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan bisa memaafkan kesalahan orang. Tapi pasar itu kejam. Tidak, Anda salah, uang Anda habis, rugi.
Jadi kita selalu katakan Tuhan itu baik. Begitu you di market itu kejam. Uang Anda taruhannya. Anda salah, rugi. Dan kita selalu mempunyai sistem agar orang itu bisa konsistensi. Jadi adaptasi dengan market apapun, dia bisa adaptasi, dia bisa berikan konsistensi, keuntungan. Bisa rugi, ada yang rugi. Rugi, untungnya lebih besar rugi. Bottom line-nya itu orang masih untung. Inilah yang menjadikan dan membuat Panin Sekuritas Medan ini dipercaya dan sampai sekarang ini ya, Pak Darmin ya, karena ada sosok yang luar biasa, Pak Darmin yang memimpin Panin Sekuritas Medan, yang membuat nasabah, yang membuat investor itu percaya karena selalu update. Pak Darmin sendiri juga sangat update, memberikan knowledge, informasi, do and don't, cara pikir yang benar seperti apa tentang investasi, sehingga berinvestasilah dengan positif dan kesejahteraan untuk masa yang akan datang. Kesimpulan dari pembicaraan hari ini, sukses dari BYD dan Alibaba, tadi Pak David sudah jelaskan juga, Pak Darmin juga jelaskan, kuncinya inovasi ya, karena perusahaan tanpa inovasi dia akan menjadi stagnan dan tidak akan mengalami perkembangan. Akhirnya sebuah perusahaan akan ditinggalkan oleh orang-orang terbaik seperti itu. Know yourself, kenali diri Anda, apa yang kuat, jangan masuk sesuatu yang membahagiakan, danger zone bagi company. Itu akan collapse ya, membuat perusahaan itu tidak bertahan lama. Know yourself, kekuatan apa, fokus, kembangkan, inovasi terus-menerus. Know your customer, kenali customer, behavior mereka, maka kesuksesan Anda akan berpihak kepada Anda. Cara untuk men-train atau meng-hire orang-orang terbaik di dalam perusahaan ada dua yang di-share oleh Pak Darmin. Cara yang mau belajar, tentunya ya dengan serangkaian tes yang sudah memenuhi persyaratan, yang mau belajar, yang mau berkembang, yang mau konsistensi ya, untuk belajar ada sesuatu yang normal pada perusahaan. Carilah mereka yang mau belajar, artinya ingin berkembang. Dan kemudian integrity juga faktor yang penting. Kejujuran, dapat dipercaya adalah pilihan daripada semua perusahaan di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang di-share oleh Pak Darmin, Pak David bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baik, ambillah yang bisa kita praktekkan. Kita harapkan juga perusahaan Sahabat Tribuners semakin maju dan berkembang ke depannya. Pak Darmin, rencana berikutnya mau kemana lagi nih Pak Darmin? Ya, kita kan harus enjoy life. Ujung-ujungnya kan kita kerja keras, kerja dengan serius, juga harus bisa menikmati. Jadi tanggal 1 Januari kita dengan David dan istri bertiga kan liburan ke Harbin. Jadi menikmati dinginnya di Harbin, melihat mereka grafir es yang terbesar di dunia. Jadi akan jalan-jalan ke sana selama 10 hari ya. Dan biasanya Pak Darmin berjalan-jalan selalu ada yang dipelajari ya, Pak Darmin ya, selalu ya. Dan bisnis tour kemana lagi? For the next? Kita baru bawa investor di Medan. Kita apapun kita pelajari, kita buatin baby stepnya, langkah-langkah awal. Kita bawa ke Max Dynamic, perusahaan hand former, cetakan sarung tangan terbesar di dunia ada di sini. Kita menikmatin, banyak dibelajar oleh peserta, hanya sebab dibatasi hanya 15 orang ada di sana. Di presentasi mulai dari bisnisnya starting 2002 di Medan sampai sekarang 22 tahun perkembangan, melihat proses produksinya dan juga melihat proses dari awal sampai finishing bagaimana proses produksinya. Jadi kita rencanakan dengan pasiennya dan bantuan teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ke perusahaan listed company Jakarta, Surabaya, mana-mana yang besar, kita bisa bawa teman-teman dari Medan atau Sumatera Utara untuk belajar, untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Selalu menciptakan energi dan pengaruh yang positif kepada sahabat Tribuners semuanya ya. Terima kasih Pak Darmin, Pak David sudah sharing ya pengalaman di China, BYD dan Alibaba. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sahabat Tribuners, percayakanlah yang bagi yang ingin investasi, percayakan kepada Panin Sekuritas. Sudah teruji dari waktu ke waktu, sudah 35 tahun ya Pak ya? Ya, di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia 35 tahun, di Medan 25 tahun. 25 tahun. Konsisten melayani, memberikan informasi yang terbaik. Marilah berkembang bersama Panin Sekuritas. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa
inspirasi berikutnya yang selalu menarik untuk